Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 24 November 2021 dengan episode antara Korea dan Selandia. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US PMI Manufacturing yang naik dari sebelumnya 58,4 menjadi 59,1. Kemudian ada dari US PMI Service yang turun dari sebelumnya 58,7 menjadi 57. Kemudian ada dari US PMI Composite yang turun dari sebelumnya 57,6 menjadi 56,5. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Bukit Uluwatu Villa Tbk atau BUVA yang mencatatkan pendapatan sebesar 34 miliar rupiah di kuartal ketiga 2021 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Gema Geraha Sarana Tbk atau GEMA yang telah mengalokasikan belanja modal atau capex sebesar 58,4 miliar rupiah di 2021 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Transkon Jaya Tbk atau TRJA yang hingga periode 30 September 2021 meraih pendapatan 297,45 miliar rupiah. Perolehan ini turun dibandingkan dengan pendapatan di periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 306,67 miliar rupiah dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 23 November 2021 IHSG ditutup melemah 45 poin atau 0,68% menjadi 6.677. Sektor transportation and logistik, financial, properties and real estate, teknologi, basic materials, consumer non-cyclicals, healthcare, consumer cyclicals bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan pembelian bersih sebesar 92 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari antara Korea dan Selandia. Pelaku pasar dan investor tampaknya cukup menantikan nih bosku, pertemuan Bank Sentral Korea yang akan dilakukan pada esok hari, yang dimana konon katanya dalam pertemuan Bank Sentral Korea tersebut, Bank Sentral Korea akan menaikkan tingkat suku bunganya lagi. Bank Sentral Korea akan kembali menaikkan tingkat suku bunga dengan alasan inflasi yang terus mengalami kenaikan diikuti dengan harga properti yang mengalami lonjakan. Saat ini hampir semua konsensus menyebutkan bahwa pertemuan Bank Sentral Korea esok hari akan menaikkan kembali tingkat suku bunga sebanyak 25 BPS menjadi 1%. Seruan untuk menaikkan tingkat suku bunga tersebut datang langsung dari Gubernur Bank Sentral Korea Lee Ju-yol pada bulan lalu yang dimana mempertimbangkan untuk menaikkan tingkat suku bunga. Korea Selatan merupakan garda terdepan dalam poros global untuk memulai langkah pertama dalam pengurangan stimulus karena inflasi yang bertahan lebih lama daripada yang diperkirakan, yang dimana inflasi tersebut ditopang oleh gangguan rantai pasokan. Sejauh ini kenaikan tingkat suku bunga pada bulan Agustus silam terlihat cukup baik. Hal ini memberikan keyakinan yang lebih besar dalam melewati masa transisi dalam normalisasi kebijakan. Kunci bagi Bank Sentral Korea dalam menaikkan tingkat suku bunganya adalah prospek perekonomian pada tahun 2022 mendatang yang mengalami revisi, namun demikian secara proyeksi inflasi akan mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 2,1%. Saat ini potensi kenaikan tingkat suku bunga dapat berlanjut tergantung dari proyeksi pertumbuhan ekonomi dan inflasi dari Bank Sentral Korea khususnya menjelang tahun 2022 mendatang. Jika Bank Sentral Korea melihat inflasi akan melewati 2% pada tahun depan, tidak akan menutup kemungkinan bagi Bank Sentral Korea untuk melakukan kenaikan tingkat suku bunga lebih lanjut. Beberapa proyeksi menggambarkan hal ini bahwa ada potensi tingkat suku bunga mengalami kenaikan menjadi 1,25% pada tahun 2022 mendatang di tengah akan inflasi yang terus mengalami kenaikan secara konsisten. Pada risiko keuangan pertumbuhan pinjaman rumah tangga terlihat mengalami kenaikan, didukung oleh biaya pinjaman yang lebih tinggi diikuti dengan langkah-langkah makroprudensial. Setelah dari Bank Sentral Korea, kita bergeser sedikit ke Selandia Baru. Bank Sentral Selandia Baru sendiri juga diperkirakan akan menaikkan tingkat suku bunga pada pertemuan Bank Sentral yang akan diadakan hari ini loh bosku. Sebagai bagian dari antisipasi kenaikan tingkat suku bunga The Fed, Bank Sentral akan menaikkan tingkat suku bunga dalam 2 bulan berturut-turut dan menandakan siklus pengetatan yang lebih agresif untuk menahan inflasi di tengah kurungnya ketenaga kerjaan. Bank Sentral diperkirakan akan menaikkan tingkat suku bunga menjadi 25% pada pertemuan hari ini.
dan tidak menutup kemungkinan Bank Sentral Selandia Baru akan menaikkan kembali tingkat suku bunga dalam waktu yang tidak akan lama lagi. Bank-bank sentral di seluruh dunia tampaknya melihat inflasi menjadi sesuatu yang harus dikendalikan pada tahun depan karena situasi dan kondisi inflasi yang tidak kunjung mengalami penurunan. Inflasi Selandia Baru saat ini berada di 4,9%, jauh dari target mereka yang berada di 1% hingga 3%. Potensi kenaikan pada pertemuan hari ini mungkin akan berkisar 25 hingga 50 BPS loh bosku. Ini akan menjadi sebuah gebrakan pertama yang tidak main-main bagi bank sentral apabila menaikkan tingkat suku bunga langsung 50 BPS. Harga properti sendiri di Selandia Baru mengalami kenaikan lebih dari 30% yang dimana mendorong bank sentral untuk menaikkan tingkat suku bunga lebih besar dari sebelumnya. Semua berbondong-bondong menaikkan tingkat suku bunga mungkin sebagai bagian dari head of the curve. Alih-alih mengatasnamakan inflasi, mungkin kekhawatiran musim taper tantrum yang terjadi lebih cepat juga ikut mendorong tingkat suku bunga mengalami kenaikan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah potensi. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal 4 menjadi perhatian pelaku pasar di mana momentum pertumbuhan yang berlanjut menjadi harapan saat ini. Surplus neraca perdagangan yang terus melanjutkan trennya didukung oleh beberapa kinerja harga komoditas seperti bahan bakar mineral, minyak dan lemak hewan nabati serta besi dan baja. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal 4 2021 masih berada pada tren pertumbuhan di mana kinerja ekspor menjadi penopang dari pertumbuhan tersebut. Kinerja ekonomi diperkirakan meningkat pada kuartal 4 2021 didukung oleh kinerja ekspor, kenaikan belanja fiskal pemerintah maupun peningkatan konsumsi dan investasi. Jika mengacu pada data historis, PDB kuartal 3 2021 dapat dikatakan jauh lebih baik dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kenaikan tren ekspor juga tercermin dari sejumlah indikator seperti retail sales, consumer confidence, dan consumer spending yang saat ini telah berada di atas 50. Sementara itu impor barang bahan baku dan barang modal juga menunjukkan kenaikan dan diharapkan akan digunakan untuk berproduksi sehingga ke depan pemulihan akan semakin membaik. Bank Sentral mencatat pada awal kuartal 4 2021, kinerja neraca perdagangan tetap baik dengan surplus mencapai 5,7 miliar US dollar pada Oktober 2021 tertinggi sepanjang sejarah pencatatan. Perkembangan ini didukung oleh kinerja ekspor komoditas utama seperti batu bara, minyak sawit mentah serta besi dan baja. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 4 2021 mencapai kisaran 5% hingga 6% untuk mencapai target pertumbuhan tersebut sangat dimungkinkan mengingat beberapa indikator perekonomian mulai mencatatkan perkembangan yang positif. Pada kuartal 3 2021, seluruh komponen pengeluaran PDB Indonesia tercatat positif, termasuk konsumsi rumah tangga dan investasi. Pada kuartal 4 2021, pemerintah optimistis pertumbuhan konsumsi rumah tangga akan kembali meningkat tinggi. Hal tersebut tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK yang kembali meningkat ke zona optimis sebesar 113,4 pada Oktober 2021. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah dan ditradingkan pada level 6.621 hingga 6.732. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ASRI, kemudian yang kedua ada dari ICBP, dan yang ketiga ada dari TEBIK. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BBNI atau PT Bank Negara Indonesia Tbk yang menargetkan pertumbuhan kredit mendekati 2 digit pada tahun 2022. Proses pemulihan ekonomi di tahun 2021 tentunya menjadi momentum kondisi ekonomi di tahun 2022 mengalami progres membaik. Hal seiring optimis pemerintah akan pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 yang menargetkan 5% hingga 5,5%. Membaiknya ekonomi tentunya seiring membaiknya daya beli masyarakat dan juga dunia usaha mulai membaik. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 7.100 dan tingkat probabilitas sebesar 73%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 7.250 dan tingkat probabilitas sebesar 78%. Kemudian yang kedua ada dari WSKT atau PT Waskita Karya Persero Tbk yang mampu mencetak laba bersih sebesar 252,71 miliar rupiah pada 9 bulan pertama tahun ini. Sepanjang Januari hingga September 2021, manajemen berhasil mencatatkan kinerja positif. Hal ini sejalan laba bersih yang dibukukan 252,71 miliar rupiah dari sebelumnya mencatatkan rugi bersih 2,64 triliun rupiah, sementara berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2021 membukukan pendapatan senilai 7,12 triliun rupiah.
Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan manajemen dalam melakukan efisiensinya, di mana manajemen WSKT dalam menekan beban pokok pendapatan selama 9 bulan pertama 2021 menjadi 6,85 triliun rupiah dari 10,97 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 810 dan tingkat probabilitas sebesar 74%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 780 dan tingkat probabilitas sebesar 54%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.go.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.